kegiatan yang bermanfaat dari Facebook. Maka dari itu mungkin Bapak nggak bisa dapat duit banyak banget ya sebagai YouTuber, vlogger, tapi mendapat perhatian berkat menggunakan medsos dengan baik. Cara menggunakan medsos harus membuat kita dikenal positif. Ya, karena itu silakan memposting hal-hal yang positif. Untuk belajar nulis tidak perlu panjang, cukup 10 kalimat ditulis, pengalaman bikin ekonomi sekolah ini, pakai bahasa yang nyaman, yang enak. Cerita ke kebun, katanya ada sekolah di kebun, itu bagus sekali. Dan itu model yang dikembangkan di kepala sekolah dan staf itu adalah pola belajar sekolah internasional. Rika, silakan Rika. Baik. Imajinasi ya, itu di cover belakang. Coba dibaca di cover belakang bukunya, baca keras sedikit, Anda tidak bisa pakai. Hanya sedikit, namun sangat penting. Imajinasi dalam sekolah. Imajinasi digunakan untuk mengolah bahan-bahan kita yang sebenarnya dapat dari kehidupan yang nyata. Ya. Pengalaman menulis dari suatu keadaan bahwa imajinasi itu adalah hal yang berubah dalam satu saat. Untuk melawan pandangan yang menyatakan bahwa sastra identik dengan imajinasi atau bahkan imajinasi itu tidak ada salah. Yang pertama, pada sastra adalah peristiwa cerita yang terjadi secara nyata dalam kehidupan dan setiap manusia. Baik, sekarang silakan di sini. Saya tidak menjelaskan imajinasi, tapi berimajinasi saja. Sini ya. Nah, silakan duduk di sini. Ini ilmu dasar ya. Silakan duduk. Dasar untuk saya menulis. Silakan duduk. Boleh aja, ada. Di kuliah kalau saya di sini memang itu mahal. Selamat pagi, Kak. Ada yang bisa bantu? Silakan minum pesanan Anda. Saya sedang berimajinasi sebagai apa? Dan kita sedang berimajinasi duduk di sebuah restoran. That's point. Buku saya itu sebenarnya tidak imajinasi. Semuanya dari kenyataan dan pengalaman. Semuanya dari pengalaman. Ya, dan ada cerpen dan Nyoman Karangasem hilang, tapi masih ingat ini. Cerpen perempuan sejati, cerpen remaja, pertama kali dibuat di koran. Cintanya adalah seorang aktivis anak SMA kawanan, gitu ya. Karena sibuknya dia mengejar karir untuk bisa dapat juara dan terus universitas, mengalihkan pacar. Dia tuh les dan sama itu bimbingan les gitu kan. Suatu saat dia kaget di posnya sudah ada lagi pacar. Siapa itu? Saya. Kita baca informasi tentang Albert Einstein. Ya, Stop. Informasinya kota kelahirannya di mana? Profesinya juga seniman atau fisikawan adalah orang yang ahli dalam ilmu fisika. Orang yang ahli dalam ilmu sejarah, orang yang ahli dalam ilmu biologi, ilmuwan. Ya, yang artinya Anda dapat dua informasi. Einstein itu siapa? Seorang fisikawan yang lahir di Jerman. Begitu caranya dapat informasi dari Jerman. Kan? Lalu yang lebih gampang kemudian pakai kacamata rambutnya. Nah, itu caranya. Gampang ya cari informasi dapat dua informasi. Buku ini sebenarnya bercerita apa itu proses kreatif. Proses kreatif itu adalah bagaimana seseorang menciptakan karya seni. Ya. Bagaimana seorang menciptakan karya seni. Nah, kalau Anda tanya di sini, ya, bagaimana saya menulis, itu adalah proses kreatif. Capung, lalu capung itu dipotong ekornya.
Setelah dipotong ekornya, dimasukin rumput, lalu ditebang. Wih, senang sekali Niko melihat capung itu kan, terbang. Ekornya diganti, kalau tahu capung ada rongga ya, di ekor capung itu berongga ya, masuk rumput. Malam hari Niko tidur. Setelah Niko tidur, dia bermimpi bertemu bidadari. Lalu diajak terbang sama bidadari, lalu dijatuhkan oleh bidadari. Karena Niko salah dan menyiksa binatang. Setelah itu jatuh, lalu Niko bangun. Bapak begitu tertariknya dengan cerita itu. Akhirnya diam-diam mengambil buku, menulis itu, tulis lengkap dan diberi nama oleh saya sendiri. Maka Bapak sudah melakukan. Tiba-tiba ada orang di desa. Mati itu diserang orang. Diserang hama ya, hama orang. Ya, diserang orang dan selamat siang adik-adik. Siang. Dalam kesempatan yang lain, saya berjanji akan ikut serta membantu Pak Wayan Artike untuk berbagi pengetahuan, untuk meliterasi atau meningkatkan kemampuan literasi dari adik-adik sekalian. Teknologi seperti yang ada sekarang, masih tetap rajin membaca ini. Karena kalau kita untuk mengasah, salah satu cara mengasah imajinasi seperti yang Pak Wayan Artike, Pak dosen sebutkan tadi, adalah salah satunya dengan cara membaca, mendengar, menonton, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti saya digandeng sama Pak Wayan sehingga bisa berbagi ilmu dengan anak-anak sekalian. Dan saat ini saya aktif di media. Sebetulnya saya sudah pensiun, sudah mau berhenti, tetapi karena saya sekarang sendiri, maka harus membenamkan diri lagi ke dunia. ya. Jadi ceritanya adalah hidup sekolah di zaman dahulu. Dulu nenek saya pernah bersekolah sejak tahun 1900 atau kurang lebih. Katanya dulu di zaman itu galak-galak sampai ada guru yang membuli muridnya. Nenek saya pernah dimarahi oleh guru karena suatu kesalahan. Saya kurang tahu itu kesalahan apa. Nenek saya pernah diajari suatu lagu oleh gurunya yang berjudul Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Dan saya dengan suka mendengar lagunya dulu. Tapi karena sudah lama sekarang saya lupa. Dan nenek saya pernah hidup di zaman pemerintahan sebelum Palu. Katanya dia pemimpin yang hebat. Cerita dari nenek saya sangat bagus sampai saya suka mendengarkannya. Sampai saya suka mendengarkan semua cerita. Tapi karena itu saya... Nek, bagaimana ayah waktu kecil? Ujarku. Nenek kemudian menjawab, ayahmu waktu kecil jarang di rumah. Dia tinggal di rumah nenek Ima di desa, kata nenek. Apakah ayah tidak pernah kembali ke rumah atau mampir? Apa ayah tidak rindu pada nenek dan kakek? Tetapi akan bisa bermanfaat besar bagi Anda yang menulis. Ya. Baik, tepuk tangan kalian berdua. Siapa lagi yang ingin? Silakan. Menciptakan luka yang sangat sulit untuk disembuhkan. Bahkan obat luka pun tak mempan untuk luka ini. Setiap malam kau selalu menanyakan kabarku. Obrolan banyak selama ini apa? Yang beliau bukan anak sekolahan, dia
tak pernah mencicipi sekolah daerah atau merasakan waktu SD karena waktu sebelumnya yang teramat di sana. Oke, tepuk tangan. Ketika Bapak di desa, Bapak tidak tahu arti kata naik. Naik. Karena Bapak tidak tahu bahasa Indonesia. Pada saat akhir kelas 1 SD, kan dapat rapor. Dapat rapor. Lalu Bapak sekolah itu 1 kilo dari rumah. Terus orang tertua di desa Bapak dipanggil dengan nama Gunggung. Lari dan Bapak pulang dengan rapor. Naik cek Gung gitu, naik gitu. Jawabannya naik. Lagi naik. Sampai di rumah rapor tersimpan dilipat ke orang tua petani, tidak ada yang tanda tangan simpan. Pada saat Bapak kelas 1 SD itu ada gempa tahun 6 sekolah hancur dan Bapak senang sekali karena libur. Bagi dia kan lucu. Sudah itu rapat disimpan. Besoknya nggak tahu libur apa selesai dan teman-teman sekolah Bapak ikut sekolah. Lalu ikut di kelas 2. Lagi juga ikut di sana, besoknya tidak bisa baca, tidak bisa berhitung, pulang paling akhir ya. Dan pulang itu karena kebaikan guru dipulangkan karena nggak benar-benar kalau bikin matematika selalu salah. Akhirnya cita-cita Bapak ingin bisa membaca. Kalau murid yang bisa membaca disayangi guru, murid yang tidak bisa membaca tidak disayangi, dihukum berminggu. Suatu saat kalau guru-guru kan punya jualan ya, bagi anak-anak yang menjualkan dagangan guru boleh istirahat. Suatu kali Bapak ikut jualan, Bu, dia mendagang, nggak usah orang jual, dia masuk. Terjadi, tetap dihukum. Jadi cita-cita Bapak ketika itu adalah ingin bisa baca. Karena bagi saya, bagi Bapak membaca itu sangat menentukan. Akhirnya baru bisa baca akhir kelas 3 SD. Bayangkan, udah mulai bisa baca aja, masih mengeja. Akhirnya kelas 4, kelas 5 sudah mulai entar dikit. Iseng-isenglah membuka rapor. Ternyata yang dicoret itu kata naik. Berarti Bapak tidak naik ke kelas 2, tapi Bapak ikut aja karena gak tahu aturan. Ngerti gak? Berarti Bapak tanpa tahu kata naik, dikirain semua murid naik, dan Bapak sebenarnya tidak pernah tinggal kelas sekali. Tapi guru nggak tahu, mungkin karena gempa waktu itu atau karena kasihan. Padahal yang dicoret itu adalah kata naik, yang berarti tidak naik ke kelas 2. Untuk buku ini sudah beberapa saya baca cerpennya. Ada Selip, Desember, Joy, dan Gerbang Surga. Untuk yang mungkin saya lebih pahami itu di bagian selipnya, karena itu merupakan pengalaman sepertinya ya Pak ya. Dan kemudian untuk Desember itu ceritanya lumayan sedih karena kehilangan 3 sosok yang penting. Untuk Joy juga sama, dan untuk Gerbang Surga itu masih saya pahami bagaimana jalurnya. Terima kasih Bapak. Kita ini minta berkelanjutan dari Bapak pembinaan kami di sini. Yes, sehingga kami bisa mendapatkan anak-anak yang terkenal seperti harapan
seperti itu, mungkin ibu kepala sekolah juga harapannya sama seperti itu. Jadi anak-anak, apa yang saya dapat tadi dari Bapak kalau dikembangkan, mungkin kalau bisa minta nomor HP-nya Pak. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit refleksi tentang kegiatan hari ini. Tadi kan pas baru bapaknya masuk, saya kira ada kayak mana ya, pembinaan cerita cerpen itu. Benar. Dia ikut stand up tapi nggak lulus ya biasa. Jadi di situ bapaknya sudah menjelaskan cara berimajinasi aja, berimajinasi. Pertama itu, yang kedua cara menulis yang apa, dan dua ada satu tentang Albert Einstein. Yang pertama katanya ada tim podcast ya, ada tak? Ada tim podcastnya? Orang dulu pakai kakak. Nah itu bisa dijadikan podcast setengah menit ya, bisa jadikan dikit. Hari ini kita dapat ini ya, ini talk juga boleh tapi harus yang oke. Contohnya ya, yang lain ada apa lagi selain itu yang punya ide lah. Ya, itu pendapat kecil sih sebenarnya. Tapi begitulah cara kita mengumpulkan pengetahuan. Literasi artinya, oke, mengapa kita menyebut literasi? Mengapa literasi berbeda dengan membaca? Gimana? Tetapi sejatinya literasi artinya pengetahuan. Karena itu apapun bisa dipasangkan dengan kata literasi ya.